Penertiban bangunan liar di Jakarta Timur berlangsung ricuh. Supirnya gimana? Tabrakan beruntun penyelamatan belasan penumpang berlangsung dramatis. Pondok pesantren terbakar, warga dan santri panik. Ferry Irawan jadi tersangka KDRT terhadap istrinya Vena Melinda. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Purnama dapat menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, edisi Jumat 13 Januari 2023. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita langsung ke informasi pertama. Baik pemirsa, penertiban bangunan liar di kawasan Cipinang Besar, Selatan Jatinegara, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Rencananya lahan itu akan digunakan untuk sodetan Kali Ciliwung yang mengarah ke Kanal Banjir Timur. Aksi protes pemilik bangunan terjadi ketika sejumlah Satpol PP hendak menertibkan bangunan yang diklaim berdiri di atas tanah milik Pemda DKI Jakarta. Warga yang sebagian besar pedagang itu berusaha menghalangi petugas. Namun, petugas tetap saja melakukan penggusuran. Beberapa unit bangunan permanen dan semi permanen dirobohkan. Sosialisasinya tidak ketemu, Pak. Karena relokasi hanya dijanjikan saja, tapi realnya tidak ada. Ini lahan merupakan lahan kewajiban daripada Trisakti yang diserahkan kepada Pemkot sebagai kewajiban untuk lahan PSU dan PSW yang digunakan untuk pembangunan saluran sodetan Kali Ciliwung. Ya. Jadi kami sudah melakukan rapat dan peringatan kepada pemilik bangunan agar untuk saat membongkar sendiri. Sebelum digusur, pemilik bangunan telah diberikan surat peringatan untuk segera mengosongkan lahan itu. Nantinya lahan itu akan digunakan sebagai sodetan Kali Ciliwung yang mengarah ke Kanal Banjir Timur. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Dua kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali terlibat tawuran dengan senjata tajam. Ironisnya, tawuran yang terjadi bahkan hanya berjarak sekitar 500 meter dari Polsek Tambun. Inilah aksi tawuran antar kelompok pelajar yang terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video terlihat satu kelompok pelajar berusaha mengejar lawannya yang tengah melintas dengan senjata tajam berukuran besar. Bahkan tawuran yang terjadi di lokasi ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari Polsek Tambun. Diduga, sebelum melakukan tawuran, kedua kelompok tersebut telah melakukan perjanjian lebih dulu di media sosial. Tindakan tak terpuji ini sangat meresahkan warga dan pengendara yang melintas karena takut menjadi korban salah sasaran. Anak-anak sekolah. Pada bawa senjata tajam semua, Be? Bawa. Tapi kalau yang pakai motor enggak. Saya lihat dia enggak bawa. Tapi yang ini yang nyerang. Yang nyerang itu bawa pedang. Ada celurit. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga setempat meminta agar aparat kepolisian bisa melakukan patroli di jam rawan guna menghindari potensi tawuran antar pelajar kembali terjadi. Muabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Belasan remaja yang menjadi anggota geng motor di Garut, Jawa Barat dikembalikan kepada orang tua mereka. Selain itu, polisi menggerebek sarang geng motor di Bandar Lampung, Lampung karena sering berbuat onar. Sarang geng motor di Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung pada Kamis dini hari digerebek polisi. 7 remaja dalam satu ruangan indekos ditangkap.
Petugas juga mengamankan senjata tajam seperti pedang, golok, dan pisau. Kelompok remaja ini diduga kerap berbuat onar dengan berkonvoi sambil membawa senjata tajam di malam hari. Dari 7 anggota geng motor, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu ketua geng motor dan pemilik senjata tajam. Dia mencari eksistensi di media sosial, mencari eksistensi di kalangan mereka bahwa hal tersebut menjadi suatu kebanggaan. Nah, untuk itu adalah kebanggaan yang salah, itu adalah perbuatan pidana, melukai orang, membawa senjata tajam. Orang tua anggota geng motor ini tak kuasa menahan haru saat proses penyerahan anak oleh Kapolres Garut. Sebelumnya, polisi bersama pihak bimbingan anak lapas kelas 2B Garut, Jawa Barat menetapkan 11 remaja yang terlibat geng motor mendapat diversi dalam proses hukumnya. Mereka merupakan pelajar SMP dan SMK yang terlibat dalam aksi ugal-ugalan di jalan dan meresahkan warga. Kami melakukan langkah diversi ini bekerja sama dengan Bapas karena masa depan anak-anak ini masih sangat panjang. Mereka harusnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat buat Kabupaten Garut ini. Proses diversi dilakukan karena mereka masih di bawah umur dan terbawa arus pergaulan hingga bergabung dengan geng motor. Selama 3 bulan, mereka akan diawasi oleh pihak Bapas untuk menjamin tidak kembali bergabung dengan geng motor dan melakukan tindakan meresahkan. Tim Liputan melaporkan. Seorang penumpang tewas dalam kecelakaan antara minibus dengan truk di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Sementara penyelamatan belasan penumpang berlangsung dramatis menyusul tabrakan yang melibatkan mobil angkot dan truk di Jalan Tol Tangerang Merak. Warga berusaha menolong 18 orang karyawan penumpang mobil angkot di Jalan Tol Tangerang Merak, Banten. Mereka syok akibat angkot yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk dan kendaraan lainnya. Seperti terekam video amatir warga, para korban langsung turun dari kendaraan dan berbaring di atas jalan tol. Para penumpang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas untuk penanganan medis. Kecelakaan berawal Kamis pagi, kendaraan truk dan angkot tiba di kilometer 66 menurunkan kecepatan lantaran sedang ada pembangunan jalan. Tiba-tiba, angkot yang membawa 18 penumpang ditabrak truk dari belakang sehingga angkot terdorong dan menabrak truk lain di depannya. Kendaraan penabrak langsung kabur. Para pengemudi di jalan tidak dapat mengatur jarak antar kendaraannya, masih terlalu rapat. Jadi bisa terjadi tabrak belakang dan seperti yang terjadi ke kendaraan angkot ini, ditabrak bagian belakangnya oleh kendaraan sejenis truk. Kecelakaan serupa juga terjadi di kilometer 165 ruas tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan penanganan petugas tol dan polisi terhadap kecelakaan yang melibatkan minibus dan truk. Akibat peristiwa ini, seorang penumpang minibus meninggal dunia di tempat kejadian. Adil Maranus dan Agun Gunawan melaporkan dari Serang, Banten dan Sumedang, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 5 korban tewas dan 3 lainnya kritis akibat mobil menabrak pohon dan truk tronton di Jalan Ring Road Kabupaten Ngawi. Dari hasil olah TKP sementara, ada indikasi kecelakaan terjadi karena dipicu oleh minuman keras yang diduga dikonsumsi sopir mobil. Kondisi minibus yang nyaris gepeng ini menggambarkan kerasnya benturan dan nasib 8 orang penumpang di dalamnya. Kecelakaan terjadi Kamis dini hari di Jalan Ring Road Kabupaten Ngawi usai mobil menabrak pohon dan truk tronton yang sedang menepi. Akibatnya 5 korban termasuk pengemudi mobil tewas, sementara 3 orang lainnya kritis. Sebelum kecelakaan, mobil yang ditumpangi 8 korban diduga melaju dengan kecepatan 130 km per jam seusai menghadiri pesta pernikahan di Surabaya. Sementara hingga Kamis siang, olah TKP digelar kepolisian untuk mencari penyebab kecelakaan. Petugas sempat menemukan indikasi jika kecelakaan diduga bisa dipicu karena adanya pengaruh minuman keras. Ini masih kita identifikasi lebih lanjut karena kan kalau minuman keras kan rumah sakit. Cuma tadi kita temukan di salah satu jaket dari penumpang ada ditemukan arak Jawa. Hingga kini 3 korban luka berat masih dirawat di ICU Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara 5 jenazah korban yang sudah teridentifikasi dipulangkan untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 4 tersangka yang diduga terlibat perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks komersial. 2 tersangka diantaranya merupakan pasangan suami istri. Para tersangka diringkus setelah kedapatan mempekerjakan 6 gadis belia sebagai pekerja seks komersial di salah satu apartemen di Jakarta. Dari ke-6 korban, 3 orang diantaranya masih di bawah umur. Kasus ini terbongkar setelah petugas mendapat laporan dari salah satu korban asal Bengkulu pada Desember 2022 lalu. Semula korban tergiur dengan iklan pekerjaan yang diunggah salah satu tersangka yang menawarkan pekerjaan di sebuah hotel berbintang dengan gaji 20 juta rupiah. Korban yang masuk perangkap akhirnya memutuskan berangkat dari Bengkulu menuju Jakarta. Namun setibanya di Jakarta, korban justru dipekerjakan untuk melayani pria hidung belang. Ada 4 orang tersangka, 2 diantaranya suami istri, dibantu oleh 2 orang lain sebagai kurir, dan juga 6 orang korban, di mana dari 6 orang ini 3 diantaranya. Kita ke informasi cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang pasang air laut yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Iya, Cinta, ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, ombak laut setinggi 3 meter. Selain merusak permukiman dan jalan, juga memaksa ratusan orang di 3 kecamatan pergi ke pengungsian. Dahsyatnya empasan gelombang setinggi 3 meter melanda perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Permukiman warga dan jalan rusak hingga 42 kepala keluarga di 3 kecamatan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD Sangihe juga langsung membantu korban bencana dan mendata sejumlah kerusakan untuk mereka perbaiki. Taruna, khususnya di Kelurahan Santiago, itu ada 11 rumah yang rusak berat. Kemudian ada 18 kakak yang harus kami ungsikan. Untuk Kecamatan Kendahe juga kami telah menerima laporan ada 21 kakak yang terdampak dengan gelombang pasang. Di Manado, Sulawesi Utara, gelombang laut setinggi 6 meter menghantam sentra kuliner di kawasan Megamas. Kerusakan melanda beberapa titik gedung seperti pendopo, atap, jalan masuk hingga tempat parkir. Selain itu, angin serta hujan deras juga merobohkan sebuah pohon yang berada di samping gedung tersebut. Sampai berapa meter kalau dia naik? Boleh sampai 6 meter karena dia mau sampai di sen kan. Sampai di atap ya? Sampai di dalam kan. Di Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur, hujan dan angin kencang menerjang sebuah provider hingga roboh dan menimpa rumah serta mobil milik warga. Tiang setinggi 24 meter patah dan hancur menjadi beberapa bagian karena hembusan angin kencang selama 30 menit pada Kamis sore itu. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, meningkatnya intensitas erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat memaksa pemerintah tanah datar mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah setempat meminta warga meningkatkan ronda malam untuk memantau aktivitas gunung. 5 kecamatan di tanah datar berada di jalur aliran lahar dan hujan abu, yakni Kecamatan 10 Koto, Batipuh, Pariangan, Sungai Tarap, dan Salim Paung. Bupati Tanah Datar dan petugas gabungan mendatangi warga yang tinggal di radius rawan bencana Gunung Merapi. Warga diberikan edukasi dan peringatan serta arahan jalur evakuasi jika terjadi ancaman bahaya erupsi. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada hari Rabu juga menyebabkan abu vulkanik mengguyur wilayah Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Abu vulkanik terlihat menutupi kendaraan yang terparkir dan lahan pertanian warga. Abu vulkanik yang turun belum meresahkan dan berdampak buruk terhadap warga dan pertanian. Sejak Sabtu lalu tercatat sudah lebih dari 140 kali Merapi mengalami erupsi. Sementara itu Gunung Kerinci di Jambi masih menunjukkan aktivitasnya. Bahkan Kamis sore Gunung Kerinci mengeluarkan abu vulkanik dengan kolom abu mencapai 1.200 meter.
Warga di kaki gunung diminta menggunakan masker karena berpotensi mengganggu kesehatan. Status gunung yang berada di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat ini masih waspada. Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah gunung. Kita beralih ke informasi terkait banjir. Sudah 2 pekan banjir merendam wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ya, meski demikian mayoritas warga bertahan di rumahnya masing-masing dan hanya mengandalkan kiriman makanan dari relawan. 2 pekan sudah Nenek Mas Riah bertahan di rumahnya di Desa Jatiwetan, Kudus yang kebanjiran setinggi 40 cm. Bertahan di tengah kepungan banjir, tentu saja aktivitas menjadi terhambat, termasuk untuk memasak pun susah. Meski demikian, Mas Riah mengaku tetap bertahan di rumahnya karena merasa lebih nyaman ketimbang di pengungsian. Apalagi cucunya tidak mau diajak untuk mengungsi. Larine putune mboten purun. Wong teng mriku mriki gak mantuk mbah ngoten. Wangis kablak ngoten. Di rumah sama siapa aja, Mbah? Nggih, kula larine kali ibuane niku tiyang 7, Pak. 7 orang. Nggih. Sementara itu, kondisi berbeda dijalani Nenek Kamisih. Warga Doropayung, Kecamatan Juwana Pati ini harus rela hidup di pengungsian karena rumahnya terendam hingga 1 meter. Dengan segala keterbatasan, Kamisih hidup di posko pengungsian di bekas stasiun Juwana. Di sini itu kalau siang panas ya bukan main. Panas. Iya. Panas ya panas. Terpaksa juga pakai kipas itu. Iya, ambil dari rumah. Pakai kipas. Sementara itu, banjir yang merendam jalan antara kabupaten di Pati, Jawa Tengah justru diblokir warga. Mereka kesal lantaran banyak pengguna jalan yang memacu kendaraannya melintasi banjir hingga menimbulkan gelombang yang berpotensi merusak rumah warga. Ya jelas rugi ya, Mas. Rumah kan kena ombak itu kan masuk sampai ke dalam, Mas. Lantainya juga udah tenggelam kok. Pemblokiran jalan tentunya dikeluhkan para pengguna jalan. Banyak mobil yang balik arah setelah mengetahui jalan itu ditutup warga. Mereka harus melintasi jalan Pantura yang saat ini sedang macet dampak dari bencana banjir. Hingga Kamis malam, pemblokiran masih terlihat di Desa Tondo Mulyo, Kecamatan Jakenan, Pati. Arif Nur melaporkan dari Kudus dan Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan pengantin di Kudus, Jawa Tengah terpaksa menembus banjir untuk bisa melangsungkan pernikahannya. Iya, jalan utama yang masih terendam membuat pengantin memakai perahu ke tempat resepsi pernikahan. Banjir yang merendam permukiman di Kudus, Jawa Tengah tidak menyurutkan tekad Angga Pratama untuk mempersunting Putri Endang pada Kamis siang. Usai melangsungkan akad nikah di kantor KUA, pasangan pengantin baru ini harus menembus banjir dengan perahu sejauh 1 km untuk menggelar resepsi pernikahan di rumah mempelai wanita di Dusun Karangturi, Desa Setro Kalangan, di mana akses menuju dusun tersebut masih terendam banjir, sehingga pasangan pengantin beserta keluarganya harus menggunakan perahu untuk bisa sampai ke tujuan. Meski begitu, pasangan pengantin ini mengaku senang bisa melangsungkan pernikahan. Terus sama tamu-tamunya bagaimana? Ganti tadi numpak perahu kapal. Secara gantian? Ya, gantian. Ya bahagia, campur-campur sedih, Mas. Pulang pergi naik perahu. Yang gimana, Mas, kondisinya masih banjir. Hari untuk pernikahan tidak bisa ditunda lagi kan. Mau gimana lagi, harus apa adanya lah. Dalam kondisi banjir seperti ini, akses keluar masuk Dusun Karangturi hanya bisa dilalui menggunakan perahu. Ini terjadi lantaran jalan utama masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 1,5 meter. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Tangga di rumahnya sudah rapuh. Seorang wanita yang baru melahirkan di Gresik terpaksa dievakuasi menggunakan derek dari lantai 2 rumahnya. Peristiwa tersebut berlangsung dramatis. Kakinya dulu. Sampai Pak. Pak kurangin sampean dulu. Jalan pegangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Didampingi petugas medis, wanita bernama Yuliana ini dievakuasi dari lantai 2 rumahnya dengan menggunakan derek Kamis siang.
Setelah diturunkan, wanita yang baru saja melahirkan itu akhirnya dirawat di Puskesmas Sukomulyo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kami sedang melihat bahwa pasien tersebut dalam posisi infartu atau pasien yang mau melahirkan. Akhirnya kami segera menghubungi PSC, kemudian kami minta bantuan untuk dibantu agar dikirimkan damkar untuk membantu proses evakuasi ibu dan bayinya. Alhamdulillah pada saat persalinan bayinya selamat, segera kami bawa ke puskesmas, kemudian ibunya juga kondisi sehat dan selamat. Sebelumnya, tim medis puskesmas mendatangi rumah wanita berusia 40 tahun itu dan membantunya melahirkan. Namun saat akan dibawa ke puskesmas, tangga dari lantai 2 ke lantai 1 rapuh dan sempit. Evakuasi akhirnya menggunakan derek milik pemadam kebakaran. Muhammad Khodib melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Sebuah rumah semi permanen beserta 2 motor di Bandar Lampung, ludes dilalap si jago merah. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran bangunan pondok pesantren. Video amatir warga merekam kepanikan para santri saat kobaran api mulai membesar dan membakar bangunan pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Bangunan yang terbakar terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah digunakan untuk aula, sementara lantai atas untuk asrama santri putra. Api cepat membesar lantaran lantai atas terbuat dari kayu. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar santri. Akibat kejadian ini seorang santri harus dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Dan kita mengirimkan 3 mobil pemadam kebakaran untuk menuju lokasi. Alhamdulillah karena memang jarak tidak terlalu jauh, jadi respon time kurang dari 15 menit. Sementara di Bandar Lampung, sebuah rumah semi permanen dan 3 kamar indekos di sampingnya ludes dilalap si jago merah. Selain itu 2 sepeda motor juga ikut hangus. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran ini. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 3 mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sebuah rumah makan di Bandung, Jawa Barat luluh lantah akibat dilalap si jago merah. Beruntung karyawan dan pembeli bisa menyelamatkan diri. Kobaran api dengan cepat meluluhlantakan sebuah rumah makan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Insiden kebakaran yang terjadi pada Kamis siang itu dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah makan yang terbuat dari kayu. Tuh ini lihat nih, kaki 5 juga udah kena tuh, lihat tuh. 11 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan si jago merah agar tak merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Petugas sempat mengalami kendala saat menuju lokasi kebakaran akibat kondisi arus lalu lintas yang macet. Intinya kendalanya akses macet menghambat gitu Pak? Ya, sangat menghambat. Tadi kita kontraflow Pak, langsung jalur kanan ambil semua teman-teman kepolisian bantu kita juga. Kira aman. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang juga menghanguskan sejumlah motor yang terparkir di halaman rumah makan. Kalau untuk dugaan itu udah Dalam insiden ini, tidak ada korban jiwa maupun luka, sebab saat api muncul, karyawan dan juga pembeli yang sedang makan berhasil menyelamatkan diri. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, tersangka dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB langsung jalani pemeriksaan penyidik KPK. KPK juga resmi menahan Lukas NMB di rutan KPK Pom Dam Jaya Guntur usai pemeriksaan. Setelah menjalankan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Gubernur Papua Lukas NMB Kamis siang tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Lukas dijadikan tersangka karena diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah. Selain Lukas, NMB KPK juga telah menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rianto Laka, sebagai tersangka pemberi suap.
Lukas NMB langsung menuju mobil untuk menjalani penahanan di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur pada Kamis malam. Gubernur Papua ini bungkam saat ditanya terkait pemeriksaannya yang berlangsung selama 5 jam. Lukas NMB menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rianto Nolaka. KPK menduga Rianto menyuap NMB dan sejumlah pejabat Pemprov Papua agar perusahaannya dipilih sebagai pemenang tender. Perusahaan tersebut memenangkan 3 proyek infrastruktur multi-year senilai miliaran rupiah. Yang dilakukan hanya ada 8 pertanyaan. 8 ya? Yaitu seputar. Yang pertama sekali ditanyakan apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat untuk diperiksa. Jawaban dia, saya tidak sehat, sedang sakit stroke. Ini BAP-nya. Ya, saya tunjukkan. Ini BAP-nya, ini jawaban beliau. Pada saat ini saya dalam kondisi sakit stroke. Selebritas Revaldo Surya Permana lagi-lagi terjerat narkoba untuk ketiga kalinya. Aktor film dan sinetron itu ditangkap saat memakai narkoba di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Revaldo Vivaldi Surya Permana enggan berkomentar saat digiring polisi ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kamis sore. Aktor film itu diamankan bersama rekannya yang diduga terkait kepemilikan narkoba. Sebelumnya, hari Rabu, Revaldo ditangkap usai memakai narkoba di salah satu kamar apartemen kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari pengembangan di sejumlah apartemennya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa sabu beserta alat hisapnya, ekstasi dan ganja. Yang diduga atas penggunaan narkotika jenis sabu maupun ada barang bukti ganja serta ekstasi yang kita akan melakukan pengembangan barang yang didapatkan dari mana, dan juga akan kita dalami apakah Revaldo ini hanya seorang pengguna atau memang ada kaitannya dengan jaringan yang lebih luas, pengedar dan sebagainya. Kita masih dalami mengingat sudah berulang kali melakukan kejahatan ini ya. Revaldo ditangkap untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, ia pernah ditangkap tahun 2006 dan 2010. Sayangnya, penjara bertahun-tahun tak membuatnya jerah lepas dari belenggu narkoba. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan berujung pada penetapan Ferry sebagai tersangka pelaku KDRT. Sementara usai diperiksa penyidik, Vena akhirnya membeberkan motif mengapa sang suami tega menganiaya dirinya. Politisi sekaligus mantan artis Vena Melinda mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan suaminya Ferry Irawan terhadap dirinya 8 Januari lalu dipicu keinginannya kembali terjun ke dunia politik. Vena yang baru selesai menjalani pemeriksaan tambahan di ruang penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur Kamis siang juga mengatakan selama 3 bulan terakhir kerap dianiaya suaminya. Dan puncaknya terjadi saat di sebuah hotel di kota Kediri untuk menemui konstituennya. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Di mana, Pak? Ya, tapi bisa itu. Ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya. Sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu seluruhnya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri, mestinya saya menelpon. Tapi
Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu, hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Sementara itu, penyidik Polda Jawa Timur telah menaikkan status Ferry Irawan menjadi tersangka setelah memeriksa 6 saksi dari hasil olah TKP di lokasi kejadian. Ferry sendiri dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka Senin pekan depan. Ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Sebelumnya, Ferry sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT itu. Saya tadi datang klarifikasi aja. Mas, terkait laporan ini gimana Mas tanggapannya? Jadi klarifikasi aja. Ferry disangkakan dengan pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang KDRT dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ya, di antaranya tersinggung saat ikut kajian seorang pria nekat bacok Ustadz. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Nurul Cinta sesaat lagi di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi pemirsa. Setelah penyelidikan secara berkala, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat memastikan adanya motif eksploitasi seksual dalam aksi penculikan terhadap MA, bocah perempuan berusia 6 tahun. Usai menggelar pertemuan dengan berbagai pihak seperti Kementerian PPA, Kementerian Sosial, serta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, tersangka IS, polisi memastikan adanya unsur eksploitasi seksual terhadap MA. Sebelum menculik, tersangka berupaya mengiming-imingi bocah lain, namun tipu dayanya tak berhasil. Hingga akhirnya tersangka membawa MA. Selama 28 hari saat kejadian, aksi tersangka sempat terekam kamera pengawas. Selain itu, korban juga mengalami tindak kekerasan fisik. Dari hasil visum yang menunjukkan luka memar pada pinggulnya. Korban terakhir, yakni yang kita ketahui dengan korban M, dengan pola yang sama mengiming-imingi dengan memberikan mainan, kemudian juga uang serta makanan, hingga tersangka berhasil melarikan korban M sampai kurang lebih selama 27 ataupun 28. Pemirsa, jenazah Angela Hindriyati Wahyuningsih, korban pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat, dimakamkan pihak keluarga. Wanita berusia 54 tahun tersebut dimakamkan satu liang lahat dengan sang anak yang telah lebih dulu berpulang pada tahun 2018 yang lalu. Korban pembunuhan disertai mutilasi Angela Hindriyanti Wahyuningsih Kamis siang dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Isak tangis mengiringi pemakaman wanita berusia 54 tahun yang dikubur satu liang lahat dengan putrinya yang telah lebih dulu berpulang di tahun 2018 lalu. Menurut pengakuan keluarga, korban telah mengenal pelaku Eki sejak tahun 2019. Pihak keluarga sempat mengajak bertemu dengan pelaku untuk menanyakan keberadaan Angela. Namun, Eki justru mengaku juga sedang mencari keberadaan almarhumah. Pada waktu ketemu, Eki mengatakan bahwa dia tinggal di Bandung. Dan hari itu juga harus kembali ke Bandung. Sehingga dia mengajak bertemu di stasiun Gambir. Kita ketemu. Tujuannya kita adalah, kamu tahu di mana Aki apa tidak? Dia menjawab bahwa saya juga sedang mencari terkait dengan transaksi apartemen.
Jasad Angela Hindriati Wahyuningsi ditemukan di kamar mandi rumah kontrakan di wilayah Buaran, Bekasi dengan kondisi dimutilasi dan disimpan dalam 2 kontainer. Polisi menangkap Eki Listianto yang merupakan kekasih dari almarhumah. Sakit hati diduga jadi motif pembunuhan karena korban minta dinikahi Eki yang telah memiliki istri. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Di informasi selanjutnya, polisi mengungkap motif pelaku pembacokan guru mengaji di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi pelaku dilatar belakangi karena tersinggung saat mengikuti kajian. Insiden pembakaran teras rumah dan pembacokan seorang guru mengaji di Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung diungkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, berawal dari pelaku mengikuti kajian dari ustaz. Ia diduga merasa tersinggung karena dalam kajian ustaz menjelaskan terkait dengan narkoba dan zina. Polisi juga mengungkapkan pada saat pelaku mengikuti kajian dalam pengaruh narkoba, sehingga timbul halusinasi dan dendam. Selain itu, ia merupakan residivis kasus narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan, pria tersebut positif mengonsumsi ganja. Pelaku merasa pembahasan daripada ustadz tersebut pelaku tidak terima, ya. Ditambah di saat kejadian mungkin pelaku mengkonsumsi ganja sehingga timbul halusinasi, dendam dengan ustadz yang saat itu membahas kajian tentang narkoba. Kini pelaku masih mendekam di sel tahanan Polda Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 3 dari 5 pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur akhirnya ditangkap kepolisian. Uang tunai sebesar Rp230 juta dan 2 senjata api pun disita polisi. Ketiga tersangka perampokan rumah Wali Kota Blitar, Jawa Timur ini ditangkap tim gabungan Jatlanras Polda Jatim dan Polres Blitar di 3 lokasi berbeda, yakni di Bandung, Medan, dan Jombang. Otak pelaku perampokan itu bernama Mujiadi asal Lumajang, sementara kedua rekannya berasal dari Lampung dan Jombang, Jawa Timur. Mereka merampok rumah Wali Kota Blitar 12 Desember 2022 lalu bersama 2 orang lain yang kini masih dalam pengejaran. Perencanaan ini dimulai sejak yang bersangkutan menjalani hukuman di LP Sragen. Kemudian yang bersangkutan juga mengajak para pelaku lain, 4 tersangka lain. Kemudian yang bersangkutan juga yang membeli mobil Innova yang warna hitam digunakan waktu di TKP. Termasuk yang menyiapkan plat nomor warna dinas atau plat merah. Kemudian yang bersangkutan juga yang di CCTV kelihatan membuka pagar masuk pertama kali. Saat menangkap Mujiadi, polisi juga mengamankan seorang pria yang tengah bersamanya. Belakangan pria itu diketahui sebagai DPO Bandar Narkoba dengan barang bukti 3 kg sabu-sabu yang tengah diburu polisi. Para pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar Rp750 juta, namun polisi hanya berhasil menyita sisa uang tunai hasil perampokan itu senilai Rp230 juta, 1 unit mobil operasional pelaku dan 3 pucuk senjata api jenis revolver. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sempat mangkir 2 kali, MF pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati pada Kamis siang memenuhi panggilan penyidik. Ia juga tengah bersiap untuk melaporkan balik sang istri jika tuduhan tindak asusila tidak terbukti. Didampingi tim kuasa hukum, MF pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Mangaran, Jember, Jawa Timur, Kamis siang akhirnya memenuhi panggilan penyidik. MF masuk ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak guna diperiksa oleh penyidik dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Kehadirannya merupakan kedatangan yang pertama setelah dalam 2 kali panggilan sebelumnya ia sempat mangkir. Keterangan saksi dari Kiai Fandi, terus kemudian dari santriwati juga 4 orang didampingi oleh psikiatri. Saat ini agendanya seperti itu. Sementara itu, HA, pelapor kasus dugaan tindak asusila di lingkungan pondok pesantren itu diduga kerap mendapatkan tindakan intimidasi. Informasi dari pelapor memang ada banyak tekanan dari
baik dari terlapor maupun dari pihak keluarga terlapor juga gitu. Dan itu mulai dari ancaman verbal, juga kemudian melalui status WA, dan juga melalui cara yang paling ini terbaru adalah melalui jalan halus, itu meminta untuk mediasi. Kasus dugaan pencabulan santriwati di lingkungan Ponpes di Desa Mangaran, Jember menjadi perhatian publik. Berawal dari laporan HA yang tak lain adalah istri terlapor sendiri. Hingga Kamis sore sejumlah santriwati juga terus menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Polres Batang, Jawa Tengah membuka posko pengaduan pasca terungkapnya dugaan kasus pelecehan seksual yang menimpa puluhan anak. Petugas juga memberikan terapi penyembuhan trauma kepada korban. Seorang guru alat musik rebana di Batang, Jawa Tengah diduga melakukan pelecehan seksual kepada puluhan bocah. Hingga Kamis siang polisi terus mendalami kasus ini. Dari hasil penyelidikan polisi, korban dugaan pelecehan seksual berjumlah 21 anak. Jumlahnya mungkin akan bertambah jika para korban bersedia untuk melapor. Petugas akan membuka layanan posko pengaduan dan menjamin kerahasiaan para korban. Kegiatan trauma healing ini di samping ditujukan kepada para korban, yaitu anak-anak masih di bawah umur, kemudian orang tua dari korban. Kami juga mengadakan kegiatan trauma healing atau semacam edukasi untuk penelitian kepada tersangka. Kasus dugaan pelecehan seksual ini terungkap setelah puluhan orang tua melaporkan seorang guru rebana ke pihak kepolisian pada pekan lalu. Ironisnya, puluhan korban tersebut masih berusia 5 hingga 12 tahun yang merupakan murid rebana dari tersangka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya sambil todongkan pisau, pemuda jemput paksa pacarnya dari tempat kerja. Sesaat lagi bersama rekan saya Nurul Cinta, tetap di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, aksi jagoan seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Hanya karena ingin menjemput paksa pacarnya yang sedang bekerja, pemuda berusia 18 tahun itu menodongkan pisau pada korban. Aksi pemuda berinisial CWB ini terekam kamera pengawas saat menjemput kekasihnya yang sedang bekerja. Dengan membawa senjata tajam, pelaku memaksa sang pacar untuk ikut dengannya karena yang bersangkutan menolak diajak pulang. Polisi akhirnya membekuk pelaku setelah pihak toko tempat korban bekerja melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Karena alasan masih bekerja dan pacarnya juga takut diberikan sanksi oleh tokonya, kemudian oleh pelaku dijemput dengan membawa pisau. Pelaku masuk ke dalam toko membawa pisau dan mengancam untuk korban untuk segera pulang. Akibat ulahnya, CWB harus mendekam di balik jeruji tahanan. Tersangka dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga tak diberi uang, sejumlah orang tega mengeroyok seorang sopir mobil travel di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, seorang penganiaya kernet bus dibebaskan kasusnya oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat. Anton Suwardi, pria pedagang sayur ini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Sebab Kejaksaan Negeri Kota Cimahi membebaskan kasus penganiayaan yang menjeratnya melalui keputusan restoratif justice. Suasana haru pun terlihat saat korban sekaligus pelapor Alwiandi hadir dan memeluk Anton Suwardi. Anton dan Alwiandi sebelumnya sempat berseteru dalam bus umum jurusan Bandung Bekasi di rest area kilometer 125 Kota Cimahi. Perseteruan berujung penganiayaan Anton terhadap Alwiandi yang tak lain merupakan kernet bus. Ongkos kurang Rp5.000 menjadi pemicu kejadian tersebut. Korban menagih tuh uang, mana ongkos? Katanya 20.000, Anton hanya membayar 15 karena biasa katanya 15.000. Nah, kemudian kalau nggak mau bayar turun aja katanya si korban. Nah, si Anton jadi panas katanya.
Sementara di Medan, kamera pengawas atau CCTV merekam sejumlah orang diduga preman menghajar seorang sopir travel. Kejadian yang diduga pada malam tahun baru itu kini menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Diduga permintaan uang dari para pelaku berujung salah paham hingga berakibat pengeroyokan. Korban juga sudah membuat laporan kejadian yang menimpanya ke Polsek Medan area. Muhammad Abbas dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara. Diduga terpeleset, seorang wanita berusia 56 tahun di Subang, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Sempitnya lubang sumur menyulitkan proses evakuasi. Lubang sumur yang sempit menyulitkan petugas BPBD dan pemadam kebakaran saat turun ke dasar sumur untuk mengevakuasi jenazah Iis Komaria Kamis siang. Setelah mempersiapkan berbagai peralatan, salah seorang petugas turun ke lubang sumur. Jenazah warga desa Purwadadi Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat akhirnya diangkat ke permukaan. Sempat mengadakan pertolongan, tapi tidak ada kemampuan ataupun tidak didukung oleh alat, sehingga ADN pun segera melapor ke pihak Polsek ataupun Koramil yang ada di Kecamatan Purwadadi. Alhamdulillah korban dapat diangkat, kemudian pihak keluarga menolak untuk diotopsi. Korban Iis Komaria diduga terpeleset ke dalam sumur saat berjalan. Warga sebenarnya sudah berusaha menolong, namun minimnya peralatan menyulitkan warga mengevakuasi korban dari dalam sumur. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Dua pemuda di Bekasi ditemukan tewas dengan mulut berbusa di dalam sebuah rumah kontrakan. Sementara dua orang lain, salah satunya perempuan, ditemukan tak sadarkan diri. Belum diketahui penyebab peristiwa tersebut lantaran polisi masih melakukan penyelidikan. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi sebuah rumah di Kampung Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Di tempat itu, dua pemuda ditemukan tewas dengan mulut berbusa, sementara dua orang lain, salah satunya perempuan, ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di dalam kamar. Keempat korban ditemukan warga yang curiga lantaran mendengar suara rintihan. Sementara seorang balita perempuan diduga anak salah satu korban ditemukan dalam kondisi sehat, namun tak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya mengatakan ibunya hendak menelepon ambulans. Tadi pagi-pagi kan sempat ada dari bapak ini kan laporan ada orang merintis sakit, terus kita jam 8-an pas masuk ternyata hilang tuh suaranya. Kata saya mungkin tidur lagi, terus pas ini nggak lama setengah 9-an kayak gitu lagi ada suaranya lagi. Suaranya gimana sih bang? Kayak orang merintih kesakitan. Pas saya buka kan pintu nggak dikunci, ternyata pas masuk udah lihat geletak gitu aja, langsung laporan ke pihak lingkungan. Warga di sekitar juga tak mengenal keempat korban karena baru 2 minggu mengontrak di rumah tersebut. Sementara polisi belum bisa memastikan penyebab peristiwa itu. Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Kemudian informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Polisi mengamankan ponsel dan kartu keluarga sebagai barang bukti, sedangkan Dinas Kesehatan setempat mengambil sampel bekas muntahan para korban untuk diperiksa di laboratorium. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Belasan siswa sebuah madrasah di Batang, Jawa Tengah diduga keracunan hingga jalani perawatan medis. Mereka mengalami mual dan pusing usai menyantap jajanan sekolah saat jam istirahat. Sedikitnya 17 siswa sebuah madrasah di Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, Kamis siang mengalami keracunan massal. Harus dilarikan ke puskesmas dan diantaranya terpaksa dirujuk ke RSUD Limpung. Mereka mengalami mual dan pusing hingga sesak nafas usai menyantap jajanan sekolah saat jam istirahat. 14 siswa kembali pulih setelah mendapat perawatan medis. 3 lainnya terpaksa dirujuk ke RSUD Limpung karena alami sesak nafas. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi bersama Dinas Kesehatan mengamankan sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Mengkonsumsi itu mengalami muntah-muntah sama pusing. Ada berapa siswa nanti? Ada sekitar 17. 3 dirujuk ke RSUD Limpung, 14 di...
Puluhan anak di Jawa Barat dapat perawatan medis, diduga lantaran mengonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Menyikapi itu, Dinas Kesehatan Jawa Barat menetapkan pengawasan ketat dengan status kedaruratan medis. Nitrogen cair yang ada pada jajanan yang tengah viral itu dinilai berbahaya bagi saluran pencernaan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan pasca 28 anak yang mendapat perawatan medis akibat mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Penetapan status tersebut dilakukan usai Dinkes memperoleh surat edaran resmi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan 3 Januari lalu. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Barat untuk segera melapor bila terjadi kasus keracunan akibat Ciki Ngebul di wilayahnya. Dari hasil penelitian tim gabungan Dinkes Jawa Barat, kandungan cairan nitrogen yang terdapat pada jajanan viral itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan luka serius serta kerusakan pada organ pencernaan. Sebenarnya sangat membahayakan nitrogen cairnya ini sendiri kan, karena nitrogen cair ini sangat tidak direkomendasikan untuk ada di dalam kandungan makanan. Begitu. Kenapa? Karena memang ini bisa menyebabkan luka bakar dingin di saluran pencernaan itu sendiri, dan juga untuk orang-orang yang sudah punya riwayat alergi seperti asma itu bisa menyebabkan sesak nafas kalau dia menghirup atau menelan nitrogen cair itu sendiri gitu kan. Sementara mengantisipasi dampak berbahaya jajanan Ciki Ngebul, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar sosialisasi ke para pedagang makanan serta jajanan di sekitar kawasan sekolah. Petugas mengimbau para pedagang makanan untuk tidak menjual Ciki Ngebul karena berbahaya bagi kesehatan. Rekomendasikan tidak menggunakan nitrogen cair pada pangan siap saji, terutama untuk di jajanan ya. Jadi untuk para pelaku usaha yang misalnya keliling atau di pasar malam atau di yang katakanlah di masyarakat itu kita rekomendasikan untuk tidak menggunakan nitrogen cair pada pakan siap sajinya, mengingat ada beberapa kasus yang dilaporkan akibat mengkonsumsi Ciki Ngebul ini. Di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang anak berusia 4 tahun harus mendapatkan perawatan medis usai diduga mengkonsumsi Ciki Ngebul yang dibeli dari seorang pedagang di kawasan Pasar Malam. Bahkan korban didiagnosa mengalami kebocoran lambung dan harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Setelah menjalani tindakan medis dan dirawat selama 6 hari, kondisi bocah membaik dan telah diperbolehkan pulang. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, tidak hanya harga bumbu dapur yang naik, kini harga beras pun ikut merangkak naik. Dari mulai harga cabai yang tinggi hingga cuaca buruk diduga menjadi faktor penyebab naiknya harga beras. Harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat terpantau merangkak naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Sejak bulan Agustus tahun lalu, harga beras cenderung tidak stabil dan merangkak naik. Hingga awal tahun, rata-rata harga beras naik Rp2.000 per kilogramnya untuk semua jenis. Ketersediaan stok beras, harga gabah tinggi, dan kondisi cuaca buruk menjadi penyebab utama kenaikan harga beras yang terus merangkak tinggi. Konsumen pasti ngeluh ya, kalau masalah harga pasti karena mahal itu, karena kan pilihannya memang seperti itu yang adanya. Kualitas yang bagus itu 12 ribuan ya, yang murah-murah juga sekarang hampir angka 10 ribuan. Kalau sebelumnya berapa nih Pak, sebelum naik? Belum, dari dulu kalau sebelum beras murah itu sekitar 8.500, yang beras yang bagus mungkin 10.000 lebih dikit. Kenaikan harga beras serta sejumlah komoditas lain tentunya dikeluhkan para konsumen, seperti di Pasar Bendungan, Kapanewon, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Hampir semua jenis cabai misalnya harga melambung, utamanya untuk cabai rawit merah. Sebelumnya harga per kilogramnya dijual di kisaran Rp35.000, kini menyentuh angka Rp60.000. Selain cabai, harga komoditas lain seperti kentang, bawang merah maupun bawang putih juga mengalami kenaikan. Kembali biar belinya akan banyak. Sekarang belinya cuma sedikit-sedikit. 4.000 buahnya. Ya, harganya mahal. Uangnya nggak cukup 4.000. Jadi harus ngatur. Iya, keuangan. Iya. Kenaikan harga berdampak pada omset penjualan pedagang yang menurun hingga 30% dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga sejumlah komoditas diduga akibat lahan pertanian di sejumlah daerah alami gagal panen dampak cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hilang selama 2 bulan, siswi SMA serahkan diri ke polisi. Selengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Halo pemirsa, kembali bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang pelajar yang sempat hilang selama 2 bulan akhirnya menyerahkan diri ke petugas kepolisian Durensawit, Jakarta Timur. Ayah korban pun gembira dapat kembali bertemu dengan buah hatinya. Sempat menghilang selama 2 bulan, EL mendatangi Mapolsek Durensawit. Ia memberikan keterangan dan meluruskan bahwa dirinya tidak diculik, namun sengaja pergi dari rumah. Usai pemeriksaan, remaja ini langsung diserahkan ke orang tuanya. Selama pergi meninggalkan rumah, EL tinggal di sebuah indekos di kawasan Jakarta Barat. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia mengamen dari satu tempat ke tempat lainnya. Ternyata dia bukan diculik. Dia kabur dari rumah karena dia mendapat tidak nyaman di rumah. Ya, tidak nyaman di rumah. Sebelumnya, remaja ini dikabarkan hilang sejak 19 November 2022 lalu usai pergi menonton film di bioskop. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Personel pemadam kebakaran sektor Cengkareng mengevakuasi seekor ular sanca batik sepanjang hampir 4 meter yang bersembunyi di atas pucuk pohon kelapa. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 3 ular berukuran besar ditemukan bersarang dalam rumah warga hingga penangkapan hewan melata tersebut berlangsung menegangkan. Ular jenis piton yang berada di rumah warga di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban ini diburu petugas untuk dievakuasi. Penangkapan berlangsung cukup menegangkan karena hewan melata ini berusaha kabur serta bersembunyi di balik barang-barang yang ada di dalam rumah. Bukan hanya 1 ekor, petugas berhasil menangkap 2 ekor ular lain dengan jenis yang sama di lokasi berbeda. 3 itu yang kami evakuasi dengan ukuran sekitar 2,5 sampai 3 meter. Kami tidak tahu fenomena apa ini, ternyata ini ada perubahan yang biasanya ular-ular itu masuk ke kandang hewan peliharaan, ternyata ini sekarang masuk di dapur. Jakarta, petugas pemadam kebakaran unit Animal Rescue sektor Cengkareng juga harus berjibaku mengevakuasi ular di area cek fisik kendaraan kantor Samsat dan Mogot, Jakarta Barat. Ular sanca batik sepanjang hampir 4 meter bersembunyi di atas pucuk pohon kelapa hingga membutuhkan upaya ekstra untuk menangkapnya. Setelah berupaya selama 20 menit, ular sanca berhasil diturunkan dari atas pohon. Setelah berhasil ditangkap, ular dijauhkan dari permukiman warga. Tim Liputan melaporkan dari Tuban, Jawa Timur dan Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya. Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persikabo 1973 yang akan digelar Sabtu 14 Januari akhirnya ditunda. Penundaan dikarenakan laga perdana putaran kedua di ajang Liga 1 itu belum mendapat izin dari pihak kepolisian. Polda Jatim tidak mengeluarkan izin digelarnya pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persikabo 1973. Pertandingan yang sedianya digelar 14 Januari di Stadion Joko Samudro Gresik terpaksa ditunda. Tidak keluarnya izin dari kepolisian karena pihak Panpel Persebaya terlambat mengirim surat. Sesuai Perpol nomor 10 tahun 2022, izin harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum kick-off. Panpel Persebaya Surabaya sendiri baru mengirim surat pada tanggal 5 Januari 2023. Intinya kami telah berkomunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru terkait dengan kondisi yang ada, dan kami juga sudah telah mendapat balasan dari PT LIB terkait dengan status pertandingan yang ditunda untuk dijadwalkan ulang di kemudian hari. Yayasan Pudiamal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan kali ini berupa digitalisasi peralatan pendidikan yang sangat dibutuhkan sebagai sarana belajar bagi sekolah usia dini terutama di era transformasi.
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP-SCTV Indosiar Kamis siang menyalurkan bantuan ke Sekolah Taman Kanak-Kanak Seroja yang terletak di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bantuan kali ini cukup berbeda, terdiri dari peralatan digital sebagai perlengkapan belajar siswa usia dini. Bekerjasama dengan PT ICD Karya Indonesia atau ICANDO, bantuan kepada TK di pinggiran kota ini berupa 5 unit tablet, LCD proyektor, perangkat internet, serta peralatan digital lainnya. Tak hanya bagi siswa, program bantuan digitalisasi perlengkapan pendidikan juga bermanfaat bagi warga sekitar, sebab masyarakat juga bisa memanfaatkan jaringan internet yang terpasang di sekolah. Program bantuan perlengkapan pendidikan ini adalah kerjasama antara ICANDO bersama YPP SCTV Indosiar. Harapannya bantuan ini benar-benar bisa membantu sekolah dalam bertransformasi digital yang bisa bermanfaat bagi pendidik, bagi orang tua, dan juga para anak didik dan juga lingkungan sekitar. Peluncuran program digitalisasi pembelajaran untuk seluruh sekolah TK dan PAUD di wilayah Kabupaten Jember menyertai penyerahan bantuan tersebut. Terima kasih, ini bagian stakeholder ini yang lebih awal mereka ini sadar bahwa anak-anak inilah perlu satu pendidikan. Mereka mensupport komputer loh. Untuk beberapa komputer dari Pundi Amal itu membantu. Bahkan tak hanya itu, penyaluran bantuan digitalisasi peralatan pendidikan usia dini YPP SCTV Indosiar jadi tonggak awal untuk melakukan digitalisasi alat pendidikan hingga sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA di Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pemirsa, fenomena munculnya dataran menyerupai sebuah pulau terjadi usai gempa yang mengguncang Kepulauan Tanimbar di Maluku. Hal itu biasa terjadi akibat tekanan gempa bumi sehingga kerap disebut dengan gunung lumpur. Dan laporan ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri, selamat pagi. Sampai jumpa. Kemunculan sebuah dataran yang menyerupai pulau di tengah laut sontak mencuri perhatian publik. Apalagi keberadaannya yang muncul secara tiba-tiba terjadi usai gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Kepulauan Tanimbar, Maluku. Tak pelak banyak yang mengasumsikan bahwa itu adalah sebuah pulau baru. Padahal fenomena tersebut biasa terjadi menyusul kekuatan gempa yang cukup besar. Fenomena tersebut kami mengenal dengan istilah multivulkano atau di Indonesia kan gunung lumpur. Nah, fenomena tersebut itu terjadi karena adanya dorongan atau tekanan dari gempa bumi tektonik tersebut. Jadi di bawah permukaan kulit bumi. Kendati begitu, masyarakat yang ada di desa Teinema banyak yang mengungsi karena khawatir adanya potensi bahaya. Saya selaku penanggung jawab, alternatif yang saya ambil, saya arahkan seluruh warga masyarakat mengungsi sementara waktu karena kejadian aneh ini yang mengakibatkan seluruh warga masyarakat ketakutan. BMKG meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu terkait fenomena tersebut, sebab sebenarnya dataran tersebut aman jika ingin dikunjungi. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 untuk Indosiar. Semoga Indosiar menjadi TV nomor 1 dan terus mengangkat potensi kedaerahan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indosiar luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indosiar luar biasa.